Kemudian ini masih ada waktu beberapa menit. Meyakini tidak disebut bukan berarti menafikan. Ini alasan dari PP Al-Anwar. Dengan dalil ada mudikri la yadullu ada mawuku'i, bahwa tidak disebut tidak menunjukkan tidak ada. Kita jawab dengan dalil lagi. Wujudul madluli mustalzimun li wujudid dalil. Wa qad ulima adamud dalil fa yaqa'ul ilmu bi adamil madlul. Adanya madlul. Madlul ini cangkir. Li wujud mustalzimun itu menetapkan atau berkonsekuensi dengan adanya dalil. Wa qad ulima adamud dalil, telah diketahui tidak adanya dalil. Fa yaqa'ul ilmu bi adamil madlul, maka kita telah meyakini bahwa tidak adanya madlul. Nih, kenapa cangkir ini ada? Karena cangkir ini kelihatan. Lalu di sini kita tarik. Cangkir ada di sini enggak? Tidak ada. Ada. Sebenarnya ada ini. Cuma tidak kelihatan. Tidak bisa, Bos. Tidak bisa. Waqad ulima adamud dalil, telah diketahui bahwa tidak kelihatan itu adanya cangkir. Tidak kelihatannya cangkir menunjukkan bahwa cangkir itu tidak ada di sini. Adanya nama Muhammad bin Ahmad bin Isa menunjukkan bahwa Muhammad ini betul anaknya Ahmad bin Isa. Mana dalilnya? Ada di dalam kitab Syajarah Mubarakah, ada di dalam kitab Tahdhibul Ansar yang mengatakan pada abad kelima bahwa Muhammad punya ayah namanya Ahmad bin Isa. Adanya dalil dalam kitab itu menunjukkan Muhammad itu betul-betul anak daripada Ahmad bin Isa. Lalu ketika Ubaidillah tidak disebutkan oleh kitab itu, Tahdhibul Ansar tidak menyebut, kitab Muntaqilah Thalibiyah tidak menyebut, kitab Al-Mazdi tidak menyebut, abad ke-6 Syajarah Mubarakah tidak menyebut, abad ke-7 tidak menyebut, ke-8 tidak menyebut, 9 tidak menyebut bahwa Ubaidillah anak Ahmad bin Isa. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa dia bukan anak Ahmad bin Isa. Di bagian sebelumnya saya sudah jelaskan bahwasanya prinsip dasar itu tidak adanya dalil tidak otomatis madlulnya tidak ada. Tapi Kiai Haji Imaduddin memaksa kalau tidak ada dalil maka tidak ada madlul. Lalu Kiai Haji Imaduddin itu membaca wujudul madluli alaihi mustalzimun li wujudid dalili. Itu baris atas itu ya. Adanya madlul mengharuskan adanya dalil. Artinya kalau ada madlul pasti ada dalil. Kalau nggak ada dalil berarti madlulnya tidak ada. Gitu ya. Waqad ulima adamud dalili fayaqa'ul ilmu bi adamil madluli alaihi al mustalzimi li dalilihi. Karena sudah diketahui tidak ada dalil, maka yang terjadi adalah madlulnya itu tidak ada. Ya, karena ada madlul kalau ada dalil, kalau nggak ada dalil maka madlulnya tidak ada. Ya. Itu Kiai Haji Imaduddin memotong redaksi ini keluar dari tujuan ulama yang menulis, keluar dari siyakul kalamnya, bahkan Kiai Haji Imaduddin harus merubah i'rabnya. Kalau kita baca di sini, wa yustasna, perhatikan, ini kan tulasna ya. Wa yustasna, yustasna itu dan dikecualikan. Berarti ini bicara spesifik ya, bicara pengecualian. Sebelumnya itu sudah dijelaskan. Di kitab ini juga sama dengan di kitab saya yang sebelumnya. Dalam dalil itu hanya harus ittirad atau motorid, tidak perlu munakis. Artinya kalau ada dalil pasti ada madlul. Tapi kalau tidak ada dalil tidak otomatis tidak ada madlul. Itu prinsip dalil. Di kitab ini sama. Lalu dikeluarkan dari itu. Artinya dikecualikan dari situ. Yustasna. Coba Kiai Haji Imaduddin membaca dari sini. Kan jadi lain pemaknaannya ya. Kita lanjutkan dulu. Dan dikeluarkan min hadhil qaidati, dari kaidah itu. Kaidah mana? Ya kaidah seperti yang sudah saya jelaskan itu. Sama di kitab ini, tidak perlu saya tunjukkan. Kalau ada yang tidak percaya, silakan cari kitab ini ya. Naik dengan saya diskusi, tapi bicara kitab. Jangan bacot gak jelas ya. Sengaja nggak usah saya tampilkan ya. Saya ingin uji. Kamu anggap saya framing apa enggak ya? Silakan kamu, kalau ada yang ada nyali silakan ya. Kemudian apa itu yang dikeluarkan? Ma idza kana wujudul madluli alaihi mustalziman. Jadi di situ dibacanya itu mustalziman, bukan mustalzimun. Kiai Imaduddin bacanya mustalzimun. Kenapa? Karena redaksi sebelumnya dibuang semua dari yustasna min hadhil qaidati ma idza kana. Mestinya mustalziman itu adalah khobarnya kana, oleh Kiai Haji Imaduddin dijadikan dia khobar sendiri. Khobar dari mubtada wujudu ya. Lalu seolah-olah ini independen. Dan dibacanya pun dipotong, berhenti sampai bi'adamil madluli alaihi al mustalzimi li dalilihi.
Alasannya tidak dijelaskan. Li'anna adamal lazimi dalilun ala adamil malzumi. Terus contohnya juga tidak dijelaskan. Jadi Kiai Haji Imaduddin membaca satu pengecualian kaidah bahwasanya kalau ada madlul pasti ada dalil, kalau ada dalil pasti ada madlul, kalau tidak ada dalil pasti tidak ada madlul, kalau tidak ada madlul pasti tidak ada dalil. Artinya itu motorid dan munakis. Padahal ini pengecualian saja, keadaan tertentu saja. Oleh Kiai Haji Imaduddin ini dianggap kaidah utama. Pertama kita rilis dulu di atas. Dibuang oleh Kiai Haji Imaduddin bagian terpenting yang selanjutnya adalah kelanjutannya. Li'anna adamal lazimi dalilun ala adamil malzumi. Pelan-pelan ya. Kita bicara dalil dan madlul itu kan ada hubungannya. Apa sih hubungan dalil dan madlul? Hubungan di sini dalam keberadaannya. Kalau kita pakai teori yang normal, yang resmi, teori dasar, kalau dalil ada, madlul pasti ada. Tidak mungkin ada dalil nggak ada madlulnya. Sama dengan ada pembunuh, nggak ada yang mati. Kan tidak mungkin toh. Yo, kamu disebut pembunuh, nggak ada yang mati gimana? Bunuh siapa? Kan begitu. Tapi apakah setiap ada yang mati mesti ada pembunuh? Ada madlul apa mesti ada dalilnya? Bisa jadi enggak. Dia mati sendiri, nggak ada yang bunuh. Itu logika sederhana. Ya. Jadi kalau ada dalil pasti ada madlul. Tapi kalau tidak ada dalil, enggak otomatis madlulnya tidak ada. Itu kaidah utamanya ya. Kemudian ada pengecualian dari kaidah itu. Ya. Apa yang dikecualikan? Yaitu terkadang, ya, kan namanya pengecualian kan jarang. Terkadang ada kalanya dalil itu menentukan adanya madlul. Artinya kalau ada dalil pasti ada madlul. Kalau tidak ada dalil maka tidak ada madlul. Kapan ini terjadi? Ketika itu Kiai Haji Imaduddin itu membedakan mustalzim dengan wujud saja itu tidak dijelaskan. Bukan tidak tahu. Saya yakin dia itu bukan tidak tahu. Tapi sengaja. Ketika memang ada keterkaitan yang pasti. Atau ada iltizam. Atau ada talazum. Sehingga kalau sudah ada talazum. Ada keterkaitan secara pasti. Kalau A ada B ada. Kalau A tidak ada B tidak ada. Maka ini berarti masuknya kepada kaidah adamul lazimi dalilun ala adamil malzum. Jadi sudah bukan adamul dalili dalilun ala adamil madlul, bukan. Tapi sudah masuk kepada kaidah adamul lazim atau wujudul lazim dalilun ala wujudil malzum. Kebalikannya adamul lazim dalilun ala adamil malzum. Kalau ada lazim mesti ada malzum. Jadi ini sudah bukan lagi hukum dasar hubungan antara dalil dan madlul. Sudah keluar dari kaidah dalil. Artinya dalil sudah keluar dari kaidah utamanya, masuk kepada kaidah lazim dan malzum. Makanya masuk kepada pengecualian. Gitu ya. Jadi secara dasar dalil dan madlul itu punya hukum sendiri. Yaitu kalau dalilnya ada, madlulnya pasti ada. Kalau dalil tidak ada, madlul belum tentu tidak ada. Kalau ada kitab nasab, mesti orangnya ada. Kalau tidak ada kitab nasab, belum tentu orangnya tidak ada. Itu ya prakteknya. Lalu oleh Kiai Haji Imaduddin ini dibawa kepada kaidah yang spesifik. Di mana kaidahnya itu adalah sudah masuk kepada ranah lazim dan malzum. Keharusan dan yang diharuskan. Mana ada keharusan Pak tanpa ada yang diharuskan? Mana ada yang diharuskan tanpa ada yang mengharuskan? Begitu ya. Lazim malzum itu pasti Pak. Sama dengan yang membunuh dengan yang dibunuh. Itu mesti ada Pak. Kalau ada yang membunuh mesti ada yang dibunuh. Kalau ada yang dibunuh, mesti ada yang membunuh, Pak. Kalau ada orang mati, ya kalau mati sendiri kan nggak dibunuh namanya ya. Kotil, maktul itu mesti ada. Lazim, malzum mesti ada. Akil, makul mesti ada. Ada yang makan, mesti ada yang dimakan. Bagaimana bisa disebut dimakan kalau nggak ada yang makan? Bagaimana bisa disebut dia makan kalau nggak ada yang dimakan? Itu berbeda dengan dalil dan madlul. Kenapa berbeda? Karena terbukti ada kalanya sesuatu itu, contohnya seperti Allah. Dalilnya belum ada tapi Allahnya sudah ada. Kenapa? Karena Allah tidak pernah tidak ada. Itu Pak menguji logika namanya. Kemudian masuk kepada ranah kedua. Apa sih contoh dalil dan madlul yang masuk kepada kaidah harus ada dalil maka ada madlul. Kalau nggak ada dalil nggak ada madlul, seperti apa contohnya? Ini saya kasih contoh di sini ya. Misaluhu contohnya qad sabata tawafurud dawa'i ala nakli kitabillahi ta'ala wa dinihi. Telah tertetapkan ya.
telah kita sepakati, ya, nggak ada yang menolak. Apa itu tawafurud dawai, menyebarnya atau meluasnya atau masifnya para pendakwah atau para ulama, ya, atau para penyebar agama Islam itu ala nakli kitabillahi, untuk menyampaikan firman Allah dalam Al-Quran maksudnya, ya. Fa'innahu, maka dari itu la yajuzu, tidak boleh alal ummati, kepada umat, ya, apalagi kepada ulama, ya, kepada siapapun, kitmanu ma yahtajun nasu ila naklihi, kitmanu ma, menyembunyikan sesuatu, yahtaju, yang berhajat, ilaihi, kepada sesuatu itu. Siapa yang berhajat? An-nasu, manusia. Falamma, maka ketika, jadi pertama kita sudah tahu bahwasanya yang menjadi kebenaran adalah semua Al-Quran itu isinya pasti disampaikan oleh ulama. Tidak ada ulama menyembunyikan isi Al-Quran. Begitu juga hukum-hukum agama. Tidak ada ulama menyembunyikan hukum-hukum agama. Misalnya sholat berapa? 5 waktu yang wajib, puasa, bulan Ramadan, haji. Itu semua adalah kita sudah sepakati. Sabotah itu sudah pasti. Bahwa namanya ulama-ulama itu pasti menyampaikan itu. Tidak mungkin itu tidak disampaikan oleh mereka. Tidak ada ulama tidak menyampaikan atau menyembunyikan sebagian dari Al-Quran atau sebagian dari hukum. Pasti sudah disampaikan. Maka falamma, maka ketika, ya, lam yungkol atau lam yangkul, ulama itu tidak menukil atau tidak menyampaikan, ya, atau kalau dibaca lam yungkol, tidak dinukil, ya, oleh para ulama itu, ma yahtajuna ilaihi, apa-apa yahtajuna yang manusia itu berhajat ilahi kepada sesuatu itu, artinya hukum atau Al-Quran atau apa, ya, fi amri dinihim, di dalam masalah agamanya, ya, naklan aman, dengan penukilan atau taklim lah bahasanya, ya, menyampaikan secara terbuka, ya. Apa kemudian? Alimna, maka kami menjadi tahu, yakinan secara pasti, ada madzalika, bahwa itu memang tidak ada. Artinya apa-apa yang tidak pernah disampaikan oleh ulama berupa ayat Al-Quran, berupa hukum-hukum agama, padahal kita sudah tahu tidak mungkin ulama itu menyembunyikan, ya. Atau kita kalau kembalikan ke Rasul, ya, tidak mungkin Rasul itu menyembunyikan. Maka kalau tidak disampaikan oleh Rasul, ya, selain yang ada dalam Al-Quran itu, artinya Al-Qurannya cuma segitu, atau sholat ya segitu, maka berarti tidak ada petunjuk atau tidak ada dalil bahwa itu ada, bahwa ada hukum baru, bahwa ada sholat baru, bahwa ada Quran baru. Begitu, ya. Nah, tuntaskan biar selesai, ya. Kemudian nahu, contohnya suratin zaidatin, surat tambahan selain yang ada di Al-Quran, ya. Kemudian au solatin sadisatin, atau solat farduh yang ke-6 selain yang 5 waktu, ya, biar kamu paham, ya. Wa nahwi dzalik, dan sebagainya. Jadi logikanya begini. Ada kalanya dalil dan madlul itu memang sifatnya itu, kalau ada dalil pasti ada madlul, kalau tidak ada dalil pasti tidak ada juga madlulnya. Karena ini sudah masuk kepada kaidah lazim dan malzum. Kapan dalil dan madlul seperti itu? Ketika ada keterkaitan secara pasti. Apa itu keterkaitan secara pasti? Seperti contoh, dakwah kita, pendakwah kita, atau ulama kita, atau mulai dari Nabi Muhammad SAW itu kan sudah dipastikan beliau tidak mungkin menyembunyikan perintah Allah, tidak mungkin menyembunyikan apa-apa yang mesti diketahui oleh umat berupa kewajiban-kewajiban mereka dan sebagainya. Atau kita simpulkan Al-Quran dan sholat waktu, ya, sholat 5 waktu. Tidak mungkin Nabi itu menyembunyikan berapa jumlah sholat yang wajib, 5 waktu. Tidak mungkin Nabi itu juga menyembunyikan ada surat-surat Al-Quran yang lain yang turun kepada Nabi dan tidak disampaikan. Itu tidak mungkin. Maka berarti yang masuk kepada Al-Quran, yang masuk kepada sholat wajib 5 waktu, ya itu saja, yaitu yang ada di Al-Quran, dan sholatnya ya 5 waktu saja. Tidak bisa kita asumsikan ada loh Quran lain, ya, artinya madlul lah bahasanya, walaupun nggak ada dalilnya. Apa dalilnya? Ya Nabi nggak pernah bilang, belum tentu. Walaupun Nabi nggak pernah bilang, belum tentu nggak ada Qurannya, bisa jadi ada. Itu ditolak. Kenapa? Karena Nabi berstatus tidak mungkin menyembunyikan sesuatu. Mesti oleh Nabi disampaikan. Nah, ini logika, Pak. Jadi dari konklusi dalil itu bisa jadi apa? Tidak mesti kalau ada madlul ada dalil, ya. Tapi ada pengecualian, yaitu misalnya kasus seperti Al-Quran dan juga sholat.
Kita bisa bilang misalnya ya, kita kan bisa bilang, oh nggak ada dalilnya, bisa aja madlulnya ada. Sholat waktu yang keenam yang wajib bisa jadi ada, walaupun nggak ada dalilnya. Oh nggak bisa begitu Pak. Kenapa? Karena kita sudah tahu, ya, Nabi itu tidak mungkin menyembunyikan. Maka tidak mungkin menjadi hukum wajib, tidak mungkin menjadi sholat itu wajib kecuali Nabi menjelaskan itu. Maka kalau tidak dijelaskan oleh Nabi berarti otomatis sudah tidak sholat wajib. Maka sholat wajib yang dijelaskan 5 ya 5 saja. Tidak mungkin ada sholat ke-6. Al-Quran 30 juz dan beberapa puluh surat, berapa ribu ayat, ya itu saja. Tidak mungkin ada yang lain. Kenapa tidak mungkin? Karena Nabi tidak menjelaskan lagi. Nggak ada dalilnya. Loh, katanya bisa jadi nggak ada dalilnya, tapi madlulnya ada. Ini masuk pengecualian. Gitu ya. Lalu kalau Kiai Haji, saya tidak baca selanjutnya ke bawah itu ya. Biar ya, itu menjadi cluenya. Lalu misalnya ada yang berpikir, ya nasab kan juga begitu Pak. Ulama-ulama nasab itu mencatat semua nama-nama. Sehingga kalau tidak tercatat di situ berarti tidak ada. Kalau begitu, berarti berpikirnya ulama nasab itu seperti Rasulullah. Artinya apa? Tidak mungkin menyembunyikan sesuatu dan tidak mungkin menyampaikan kecuali sesuatu yang sudah pasti benar. Sehingga ketika mereka menulis kitab nasab, maka itu sudah kebenaran yang pasti. Kalau tidak masuk di situ maka bukan. Ya. Dan tidak mungkin yang ada di situ itu adalah bukan yang bernasab ke Rasul. Jadi nasab orang bernasab ke Rasul itu seperti mungkin Al-Quran, mungkin sholat 5 waktu. Kemudian ulama nasab ini seperti Nabi. Ketika mereka sudah menunjukkan dalil berupa kitab mereka, petunjuknya ada dinyatakan oleh mereka ini nasabnya ke Rasulullah, maka itu menjadi dalil. Kalau mereka tidak menunjukkan itu, maka berarti bukan. Bayangkan Pak, kitab nasab dianggap sama dengan ulama nasab dianggap sama dengan Rasulullah. Sama dengan Rasulullah artinya pasti tidak mungkin menyembunyikan apapun. Ya kalau Rasul bukan tidak mungkin menyembunyikan Pak, tidak mungkin salah. Karena kalau menyembunyikan kan jahat ya. Kalau salah kan tidak jahat. Tapi Rasul maksum Pak, tidak mungkin salah. Apa ulama nasab juga begitu? Sehingga yang tidak ditulis oleh ulama nasab pasti tidak ada. Sebagaimana ketika Rasul tidak mengatakan itu Quran, pasti bukan Quran. Sehingga ketika Rasul tidak pernah mengatakan ada sholat wajib selain yang 5, berarti pasti tidak ada lagi selain yang 5. Ketika Ar-Razi mengatakan cuma 3, pasti nggak ada lagi selain yang 3. Apa mereka ini sama? Ini Pak logikanya Pak. Jadi Kiai Haji Imaduddin, ini kalau saya sudah tarik pemahaman yang paling jauh, mungkin tidak culas ya. Tetapi dia tidak membaca secara utuh yang mungkin kebingungan kalau dibaca semua ya. Sehingga mencari jalur pintasnya. Tapi pertanyaannya apa iya Pak? Kitab-kitab nasab itu statusnya seperti Al-Quran? Atau seperti Rasulullah yang pasti menyampaikan semua yang kebenaran yang ada? Itu bertentangan Pak dengan kitab nasab sendiri, di mana dalam kaidah nasab itu kullu nassin siwal Quran ya yukhda litahqiq yaktafinuhu an-nisyan, tulisan apapun selain Al-Quran ya. Artinya apa yang disampaikan selain dari Rasulullah SAW itu mesti ada yang salah, mesti ada yang keliru. Ada lagi kaidahnya la yang bagi li ahadun ayyad da'iyah jami'iyata kutubil ansabi wa mani'iyataha. Tidak boleh ada orang mengklaim kitab nasab itu sudah jami, mencatat semua dan mani. Tidak mungkin di situ ada yang bukan bagian dari dzurriyyah Nabi tercatat di situ. Artinya nggak mungkin salah, presisi betul-betul. Itu nggak mungkin Pak. Yang presisi itu hanya Rasulullah Pak. Ketika menyampaikan hukum Rasulullah itu presisi. Al-Quran segitu yang disampaikan Rasul ya cuma segitu, nggak ada tambahan. Dalam 1 bulan puasa wajib hanya bulan Ramadan, ya hanya bulan Ramadan Pak. Nggak ada lagi tambahan bulan yang lain menjadi wajib. Sholat yang wajib 5 waktu ya 5 waktu Pak. Yang qot'i itu ya. Kalau yang doni kan berbeda, nanti kamu menyimpulkan. Artinya di sini diberi contoh sholat yang ke-6 itu tidak ada karena tidak ada dalilnya. Jadi tidak bisa dipakai. Loh kalau nggak ada dalilnya kan belum tentu nggak ada madlulnya. Bisa jadi kan ada sholat ke-6 walaupun nggak ada dalilnya. Nggak bisa begitu. Kenapa? Karena dalil dan madlul dalam hal ini sifatnya masuk kepada lazim dan malzum. Punya keterkaitan secara pasti. Jadi ini keluar dari kaidah dasar. Karena namanya pengecualian. Jadi masalahnya adalah Kiai Haji Imaduddin ini memandang seolah-olah
ulama nasab itu seperti Al-Quran, seperti Rasul lah bahasanya. Mereka itu maksum dari kesalahan, sehingga apa yang mereka tulis itu pasti kebenaran pasti. Kalau mereka menyebut 3, pasti cuma 3. Tidak mungkin ada yang lain. Kalau mereka menyebut 1, repot itu. Apalagi mereka menyebut 1 bukan dalam rangka menyebut jumlahnya, tapi hanya menyebut sebagian saja. Kan dari situ, Pak. Jadi memposisikan kitab nasab itu sebagai dalil keabsahan seseorang. Kalau tidak disebut maka hilang. Walaupun sekarang Gus Jazuli sudah berubah, sudah nggak patokan ke situ ya. Kiai Madudin mungkin akan berubah lagi ini. Saya tunggu saja ya. Karena kalau secara kaidah ini, aduh, terlalu memaksakan ya. Hal-hal yang sifatnya tidak seperti Al-Quran, tidak seperti jumlah surat dalam Quran ya. Ada berapa jumlah surat dalam Quran, ada berapa ayat dalam Quran, ada berapa juz dalam Quran, itu tidak akan ada tambahan, Pak. Tidak bisa kamu berkata, bisa aja ada dalilnya, ada juz ke-31. Bisa aja ada dalilnya. Ada juz ke-32. Loh, tapi kan nggak ada dalilnya, nggak ada petunjuknya. Rasul nggak pernah bilang, loh, walaupun nggak ada petunjuk kan bisa jadi ada, tapi nggak diketahui. Oh, nggak bisa begitu, Pak. Nggak bisa. Kenapa? Karena ada iltizam, ada talazum ya. Ini masuk kepada lazim dan malzum. Apa yang tidak disampaikan oleh Rasulullah maka itu berarti bukan Al-Quran ya. Kecuali kita meyakini Rasul menyembunyikan sesuatu, atau Rasul mungkin tidak tahu ada Quran yang lain. Wah, kacau itu ya. Makanya itu jadi merusak akidah kalau kita memaksakan. Maka dalam kasus ini sholat itu ya cuma 5 waktu, Pak, yang wajib. Jangan-jangan bisa jadi ada waktu yang ke-6. Tapi dari mana kamu tahu? Ya walaupun saya tidak tahu kan, walaupun saya tidak tahu tidak mesti tidak ada. Sama dengan nasab, saya tidak tahu tidak mesti tidak ada. Goblok. Kamu samakan nasab dengan sholat. Kamu samakan jumlah anak seseorang dengan jumlah sholat. Kamu samakan jumlah anak seseorang dalam kitab-kitab nasab itu dengan jumlah ayat atau jumlah surat dalam Al-Quran. Sehingga kalau yang adanya cuma segitu, maka tidak mungkin ada tambahan. Wah, kacau. Padahal ulama nasabnya sendiri saja mengatakan tidak ada kitab nasab yang sempurna, tidak ada kitab nasab itu yang tidak ada kekeliruannya, tidak ada kitab nasab itu yang mencakup semua, dan tidak pernah keliru memasukkan atau menginput nama ya. Jami dan mani itu ya. Itu tidak ada yang begitu. Ini bukan perdebatan, ini belajar baca kitab saja yang sederhana-sederhana saja. Ini sebetulnya menukil dari ucapannya Ibnu Taimiyah. Cuman ini sudah diformat dalam kitab Minhajul Jadal wal Munadharah ya. Fil Masail al-Aqaid al-Aqidiyah. Dalam masalah-masalah akidah ya. Allahumma tina